Pada saat kita sedang membutuhkan rezeki atau ada rezeki pada kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rezeki itu Allah, yang bisa menambah cuma Allah. Kalau kita lagi ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu adalah Allah, musibah atau cobaan itu, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Dan semua tergabungkan di makna istighfar. Artinya kalau orang rutin mengucapkan ini, maka rezekinya akan dilapangkan sebagaimana tadi banyak firman Allah, juga dosa-dosanya akan dimaafkan sehingga fasilitas akan datang kepada dia sebagaimana orang-orang yang belum melakukan pelanggaran. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Saudaraku seiman, judul kita pada kesempatan ini sebuah bonus, sebuah hadiah, sebuah solusi dari semua permasalahan hidup. Apapun itu, penyakit yang tidak pernah sembuh, rizki yang masih sempit, dan masalah apapun yang sifatnya gangguan dari makhluk. Bahkan puncaknya adalah kita akan mendapatkan rezeki yang luas di dunia, serta juga masuk dalam surga Allah di akhirat. Iya saudaraku, judul kita pada hari ini adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan apa yang dimiliki atau lebih bisa dimiliki oleh seseorang dibandingkan semua kesalahan dia dimaafkan. Dan dalam hitungan menit ataupun detik dia bisa melakukannya kepada Tuhan yang maha pemurah. Sehingga pada saat dia sudah diterima taubatnya dan sudah mengaturkan taubatnya kepada Tuhannya Allah, maka semua fasilitas yang tadinya tertahan karena pelanggaran dibukakan semuanya. Beda antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Makhluk di saat seseorang melakukan perbuatan salah, mungkin pada saat yang berbuat salah minta maaf sekali, 2 kali akan dimaafkan. Tapi kalau sudah 4 kali, 5 kali, sampai beberapa kali, maka tentu saja dia akan berat memaafkan. Bahkan mungkin dia akan memboikot dan memutus hubungan dengan orang tersebut. Tapi sang pencipta Allah, zat yang maha pemurah, zat yang betul-betul bisa membuka seluruh pintu untuk hambanya yang telah berbuat salah, walaupun salahnya sangat besar, walaupun salahnya sangat banyak. Kebahagiaan apa teman-teman sekalian? Setelah melakukan zina sekian tahun, mencuri, menipu, bahkan berbuat dosa-dosa induk yang sangat besar seperti syirik kepada Allah SWT. Pada saat seseorang taubat nasuha kembali kepada Tuhannya, Allah maafkan semuanya. Allah berikan dia kesempatan untuk memperbaiki keadaannya, dan Allah berikan semua fasilitas. Semua masalahnya akan terpecahkan, semua juga kebutuhannya akan terpenuhi, puncaknya di akhirat masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kita perlu renungi beberapa dalil-dalil yang jelas sekali dari Al-Quran, Kitabullah, dan juga Sunnah Nabi SAW. Bagaimana motivasi yang sangat besar berada di keduanya agar setiap hamba selalu beristighfar dan bertobat kepada Tuhannya. Istighfar berarti memohon maaf kepada Allah. Bahasa agama kita memohon ampun. Dan taubat artinya mengikrarkan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu atau dalam firman-firmannya, diantaranya surah Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya agar memperbanyak istighfar. Dalam firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada umat atau pada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang lebat yang bermanfaat untuk kalian dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan menambah untuk kalian harta-harta kalian dan keturunan-keturunan untuk kalian, serta membuat atau menjadikan buat kalian kebun-kebun yang lebat serta sungai-sungai yang mengalir. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52, Allah mengingatkan Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia pasti akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat yang bermanfaat dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Dia akan menambahkan dengan taubat dan istighfar itu kekuatan di atas kekuatan-kekuatan kalian. Wala tatawallu mujrimin. Dan jangan pernah kalian menjadi orang-orang yang pembangkang. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam firman yang lain agar kita bersegera bertaubat dan beristighfar dan kembali kepadanya dalam surah Al-Imran ayat 133 yang bunyinya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, dan dengan pengampunan itu kalian akan mendapatkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Hud ayat 3 bahwasanya orang yang memperbanyak istighfar maka akan terus diberikan kenikmatan yang tidak pernah terputus baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya berbunyi wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah. Dan aku berkata kata Hud kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya, maka dia akan memberikan kepada kalian kenikmatan terus menerus yang sampai pada batas ajal yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menanggapi ayat-ayat ini sambil mengatakan, Allah memberikan kalian kenikmatan yang baik, yaitu rezeki dan kelapangan dengan istighfar itu. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, inilah buah dari istighfar dan taubat, yaitu Allah akan memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan juga kelapangan hidup. Nabi SAW menitik beratkan juga poin ini. Tadi ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW. Orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang juga selalu rutin beristighfar. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya terkadang terlintas aku lalai untuk mengingat Allah. Lalu aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah." Segeralah taubat kalian semua kepada Allah dan juga beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari sampai 100 kali. Demikian pula diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis hasan sahih riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi, beliau mengatakan sesungguhnya kami menghitung dalam majlis bersama Nabi SAW. Dalam satu majlis beliau selalu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubat dariku, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat dan juga maha pengasih. Beliau mengatakan Nabi SAW mengulangi dalam satu majlis sampai 100 kali. Dalam hadis yang lain itu kalau sikap Nabi SAW, beliau memotivasi umatnya kita semua agar terbiasa dengan istighfar itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah beliau mengatakan man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Renungi teman-teman sekalian makna-makna ini. Bukan hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi ayat demi ayat sudah kami tilawakan janji dari Sang Pencipta Allah, Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita dan menciptakan semua fasilitas yang ada ini, dan Dia yang memberikan kita rezeki pada saat kita sedang membutuhkan rezeki atau ada rezeki pada kita. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rezeki itu Allah, yang bisa menambah cuma Allah. Kalau kita lagi ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu adalah Allah. Musibah atau cobaan itu dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Dan semua tergabungkan di makna istighfar. Artinya kalau orang rutin mengucapkan ini, maka rezekinya akan dilapangkan sebagaimana tadi banyak firman Allah. Juga dosa-dosanya akan dimaafkan sehingga fasilitas akan datang kepada dia sebagaimana orang-orang yang belum melakukan pelanggaran. Nabi SAW mengatakan siapa yang memperbanyak istighfar, memperbanyak, aktsara istighfar, bukan cuma sekali dua kali, rutin membaca istighfar, maka Allah akan berikan dia kelapangan di setiap kesempitan. Ada masalah apapun, sumpah, sedih, apa saja masalah, maka akan diberikan jalan keluar. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Kemudian juga Allah akan memberikan kepada dia solusi dari kesedihan yang sedang menimpanya, serta Allah akan memberikan rezeki yang dari arah yang dia tidak pernah sangka. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Nabi SAW, "Idza aznama al-'abdu dzamban faqal." Kalau seandainya seorang hamba itu melakukan dosa lalu dia mengucapkan, "Allahumma ighfirli," ya Allah maafkanlah aku. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka spontan pada saat itu Allah yang maha mulia dan maha tinggi menjawab, "Aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidz-dzambi wa yaghfiru dzambal 'abd, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Kalimat mulia sekali, perhatikan baik-baik. Maka Allah berkata pada saat seorang hamba mengucapkan sekali saja, "Ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli." Allah mengatakan hamba aku ini melakukan perbuatan dosa dan dia tahu, dia sadar dengan ucapannya Allahumma ighfirli bahwasanya ada Tuhan yang akan menghukum dosa kalau terjadi pelanggaran dan sekaligus bisa memaafkan dengan tidak menghukum hamba. Maka ketahuilah
berbuatlah setelah kau mengucapkan kalimat tersebut kebaikan-kebaikan, karena aku telah memaafkan kesalahanmu yang lalu. Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, saya adalah seorang yang memiliki lisan yang tajam terhadap keluarga saya. Seringkali berkata tegas, keras kepada istri dan anak-anaknya. Maka saya pun khawatir lidahku membawaku dalam api neraka. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya lisanku sangat tajam dan kadang-kadang aku lalai dalam mengucapkan pada saat lagi marah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta minal istighfar. Mana kamu dari istighfar, wahai Hudzaifah? Fa'inni la astaghfirannallaha fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku saja, artinya aku sebagai seorang nabi yang jelas diampuni dosaku, aku juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal-amalku selalu terjaga, maka tetap aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam musnad beliau, walaupun musnad ini jarang dilirik oleh orang, tapi Abu Hanifah rahimahullah, beliau seorang ahli fikih, tapi beliau punya musnad menyusun hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis yang beliau angkat adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah adalah dua-dua sahabat, anak dan ayah sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Maka beliau meriwayatkan telah datang seseorang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, saya betul-betul belum dikarunia satu pun keturunan anak. Maka apa harus saya lakukan? Maka kata Nabi SAW, fa'aina anta min kathrat istighfari wa kathrat sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak sedekah, yang pasti dengan keduanya engkau akan diberikan rezeki. Dalam sebuah asar diceritakan, iblis yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat Allah melaknatnya dan memerintahnya turun keluar dari langit turun ke bumi, Allah SWT melaknatkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada di badan mereka. Maka Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfiruni. Demi keperkasaan dan keagunganku, hai iblis, sesungguhnya aku akan terus mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Berapa banyak pun dosa yang kita kerjakan tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini lebih luas lagi, memaknakan bahwasanya Allah tidak akan peduli dengan dosa-dosa hambanya walaupun banyak, yang penting dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, begitu mudahnya istighfar. Perhatikan riwayatnya ini, begitu mudahnya istighfar. Dan mulai malam ini amalkan, setiap kali mau tidur ucapkan ini 3 kali saja. Man qala, kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi, siapa yang mengucapkan pada saat dia sedang baring di ranjangnya, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Siapa yang mengucapkan pada saat dia menuju ke ranjangnya atau mau tidur, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. 3 kali dia ucapkan, ghafarallahu lahu dhunubuh, pastikan Allah akan memaafkan semua dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat buih di lautan, busa sebanyak itu pun Allah akan maafkan dengan ucapkan 3 kali saja pada saat mau tidur. Begitu mudahnya dosa sebanyak buih di lautan dimaafkan dengan 3 kali ucapan pada saat mau tidur. Orang sudah dalam kondisi santai, harusnya bisa mengucapkan ini, tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Tidak cukup sampai situ. Nabi SAW masih mengatakan, wa in kana adada waraki syajar, walaupun dosanya sejumlah seluruh daun-daun yang ada di muka bumi. Wa in kanat adad ramlil alij, walaupun sebanyak jumlah pasir yang bertabaran di muka bumi ini. Wa in kana adada ayyamid dunya, bahkan sejumlah hari-harinya dunia pun akan dimaafkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dalam riwayat lain, ghufirat dzunubu wa in kana farra minaz zahaf. Dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Hakim, semua ini disahihkan oleh Al-Hakim, dikatakan dan Allah akan ampuni dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Ini luar biasa. Hanya mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali mau tidur. Dosa kita sebanyak buih di lautan
atau sejumlah daun-daun seluruh pohon di muka bumi ini, atau sejumlah pasir yang bertebaran, berapa banyak pasir itu. Begitu juga dengan sejumlah hari-hari dunia, semua akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menghalangi kita saudara muslim untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Ini kesempatan emas, ini sebuah bonus, sebuah tiket bagaimana kita dimaafkan semua kesalahan kita, dan dengannya fasilitas semua akan kita dapatkan. Sekali lagi, kalau manusia kapan dia melanggar di sebuah perusahaan, kemudian dia dikeluarkan, maka sulit sekali untuk kembali ke perusahaan tersebut, apalagi mendapatkan fasilitas yang ada di situ. Apakah itu uang kerja, apakah itu gaji dan bonus, apakah itu jabatan. Tapi di sisi Allah SWT berbeda. Sebesar apapun kesalahan tersebut, Allah tidak peduli. Dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Ya bena Adam, hatta law balaga dhunubuka ananas sama wastaghfartani lagafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sudah mencapai langit, full, semuanya pelanggaran, kemudian kau memohon ampun kepadaku, maka aku akan maafkan tanpa aku peduli. Tidak ada yang bisa intervensi kepada Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan Tuhan kita. Betapa bodohnya banyak orang yang diberikan kesempatan dan bonus dan tiket yang luar biasa ini, tapi dia tidak mengamalkannya. Waktu demi waktu berlalu tanpa mengucapkan istighfar. Dan ini aneh. Harusnya kita memperbanyak istighfar, dan coba dengarkan sebagai penutup dalam khutbah kita pernyataan para salafus salih. Dimulai dari perkataan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi masih ada, sahabat seringkali datang mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon ampunlah buat aku. Mohon ampunlah buat kami." Maka Nabi SAW istighfar dan Allah kabulkan. Tapi sudah pergi sekarang. Di masa Abu Musa al-Ash'ari berbicara ini setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita pun sekarang keadaannya sama. Dan muslimin sampai menjelang hari kiamat sama. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Berarti satu pintu untuk selamat dari azab sudah hilang. Lalu beliau mengatakan, dan tersisa yang satu lagi. Sekarang sedang berada di tengah-tengah kita, yaitu istighfar. Apabila istighfar itu telah pergi, niscaya dan pasti kita akan binasa. Rabi' bin Husaim rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, berkata, "Merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man da'ani fir raha'i ajabtu fis syiddah." Siapa yang berdoa kepadaku di saat dia sedang lapang, lagi sehat, lagi bagus pekerjaannya, maka aku akan jawab dan mudahkan urusannya di saat dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang mohon kepadaku, tinggal angkat tangan, mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat. Tidak ada sekretaris, tidak ada perantara, langsung mohon kepada Sang Pencipta Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ucapkan, maksimalkan doa itu. Maka kata Allah SWT, siapa yang mohon aku akan berikan. Wa man tawadha li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan selalu mengasihinya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan maafkan kesalahannya. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka justru membinasakanku dengan istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka telah berbuat kebaikan. Artinya, iblis sangat tahu kalau orang buat dosa dan dia jerumuskan, sebesar apapun dosa yang dia berhasil jerumuskan seorang anak Adam, akan dimaafkan dengan istighfarnya tadi. Sudah cukup hadis tadi tentang mengucapkan 3 kali pada saat mau tidur. Sejumlah apapun dosa kita akan dimaafkan oleh Allah SWT. Memenuhi langit pun iya. Maka semua upaya iblis akan sia-sia hanya dengan istighfar kita dan taubat kepada Allah. Kata ada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan obat penyembuh kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang aneh, ada orang binasa, padahal keselamatan ada bersamanya. Ditanya kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa beratnya kalimat ini? Semua permasalahan induknya ada di dosa.
Maka dengan istighfar selesai masalahnya. Beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara dia Allah berkehendak mengazabnya. Kapan lisan kita mengucapkan astagfirullah saja, Allah mudahkan kita mengucapkan, berarti Allah tidak mungkin mau mengazab kita. Allah justru ingin kebaikan buat kita. Kenapa banyak orang punya kesempatan habis sholat, istighfar 3 kali, buru-buru berdiri lalu kemudian pergi. Kenapa enggak istighfar? Kenapa enggak baca ini pada saat lagi santai, lagi jalan? Jangan diam, ucapkan apa saja. Lagi bekerja, lagi beraktivitas. Dengarkan bagaimana nasihat daripada Luqman al-Hakim. Dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu khusus untuk menerima haturan hamba-hambanya. Maka pada saat itu tidak akan ditolak apapun yang hamba minta. Maka pada saat itu perbanyak istighfar. Di sini bukan Luqman Hakim mengatakan minta rezeki, minta ini, minta itu, tidak. Diajar anaknya, waktu mustajab mohon ampun. Kenapa? Karena kalau ada dosa dimaafkan, berarti kita aman dari siksa. Dan juga dengan istighfar rezeki sudah datang. Nabi Adam alaihissalam pada saat diusir atau dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga, Nabi Adam tidak bilang, ya Allah kembalikan saya ke dalam surga. Rabbana zalamna anfusana, mohon ampun kepada Allah. Dengan itu Allah maafkan, ujungnya masuk surga. Dan semua anak cucu yang beriman kepada Allah juga akan masuk ke dalam surga. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba itu sebuah istana di surga bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku-buku amalnya. Abu Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar. Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak pernah tahu kapan ampunan itu akan turun. Sebagai penutup perkataan Ibnu Taimiyah juga rahimahullah, beliau mengatakan, pikiranku terkadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali. Terus diucapkan sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid ataupun sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Aku qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, istighfarlah kepada yang Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khutbah demi khutbah sering kali kita dengarkan di setiap Jumat, ceramah demi ceramah, nasihat demi nasihat. Cuma beruntunglah orang yang mendapatkan apa yang telah didengar lalu dia amalkan. Seorang yang mengamalkan ilmunya akan mendapatkan keberkahan. Tapi seseorang hanya sekadar mendengar lalu mengatakan, oh iya ya, saya pernah dengar, lalu tidak mengamalkan, maka ini orang yang paling rugi dan telah tegak hujjah padanya pada hari kiamat. Allah akan mengatakan kepada dia, bukankah sudah sampai kepadamu? Bukankah hambaku fulan telah menyampaikan kepadamu? Bukankah kau telah mendengar dan membacanya? Maka dia tidak ada hujjah lagi pada hari kiamat untuk menyelamatkan dirinya. Maka perbanyaklah kesempatan emas. Setiap kali dengar khutbah demi khutbah, ceramah demi ceramah, ambil ilmu tersebut dan terapkan dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, maka Allah akan berikan keberkahan. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan berkat dan ada waktu mustajab doa. Seringkali kami sampaikan di setiap khutbah bahwasanya ada 2 buah riwayat yang menjelaskan waktu mustajab doa. Riwayat Imam Muslim dan riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW, Jumat tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah, dan kejarlah itu pada saat khatib berada di atas mimbar sampai diiqamahkan solat. Juga khutbah hadis yang kedua adalah Jumat adalah 12 waktu. Dan seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah, dan perbanyaklah doa selepas asar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang mustajab ini, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah maafkan semua kesalahan dan juga Allah ijabah semua hajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan kami berharap Engkau jadikan puji-pujian kami dan juga salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali untuk mengerjakan satu perintah yang Kau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah pahala Jumat ini sempurna. Berikanlah kami pahala Jumat ini dengan sempurna. Serta terimalah seluruh amal-amal yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang
kami kerjakan, juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang mereka sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, sekaligus sekalian kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa juga dengan harta dan juga dengan tenaga kami. Ya Allah, makmurkanlah negara kami, amankanlah negara kami. Siapa menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara kami Indonesia, maka kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Berilah petunjuk para pemimpin kami agar selalu bertakwa kepadamu dan juga menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, serta jadikan juga kami masyarakat yang selalu patuh dan gotong royong, saling kerjasama agar bisa memakmurkan negeri kami dan juga mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan masukkan, selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkan kami dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar, wa izat ya mulia dan maha pengampun. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ketahuilah Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan, kebaikan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Ya'idukum la'allakum tattaqun wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang untuk berbuat perbuatan keji, perbuatan dosa dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ingatlah itu agar dan jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala niyami yazidkum. Syukuri nikmat dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimi shalah, dan dirikanlah salat.